Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmawati yang pada kesempatan kali ini akan membawakan beberapa materi terkait bab 5 pelajaran sejarah, yaitu Tirani Matahari Terbit. Materi yang pertama yang akan Rahma bawakan adalah akibat pendudukan Jepang di Indonesia. Penjajahan Jepang terhadap Indonesia telah berlangsung selama kurang lebih 3,5 tahun, yaitu dari 1942 sampai 1945. Selama masa itu, masyarakat Indonesia mengalami penderitaan karena kekejaman pemerintahan Jepang kepada para pribumi asli Indonesia. Pemerintah Jepang juga melakukan peraturan yang semena-mena. Rakyat Indonesia diwajibkan melakukan seikeri, yakni penghormatan setiap pagi kepada Tennoheki, di mana itu adalah kekaisaran Jepang, dengan cara membungkuk ke arah Tokyo. Pemerintah Jepang juga melakukan romusa atau kerja paksa yang menjadi bukti kekejaman Jepang yang paling merugikan Indonesia. Rakyat Indonesia diperas tenaganya untuk membangun pangkalan militer, benteng pertahanan, jalan kereta api, dan kepentingan perang lainnya. Bahkan mereka bekerja tanpa diberi upah. Akibatnya banyak pekerja romusa yang mati kelaparan. Bahkan Jepang tidak segan menyiksa rakyat dengan kejam jika menolak melakukan kerja paksa. Tidak sedikit rakyat Indonesia yang akhirnya meninggal dunia saat menjalani romusa. Selain itu, perempuan juga menjadi korban memilukan selama masa pendudukan Jepang. Para perempuan Indonesia dipaksa menjadi Jugun Ianfu atau wanita penghibur tentara Jepang. Mereka mengalami kekerasan seksual, pelecehan, hingga penyiksaan. Kemiskinan dan kelaparan di mana-mana. Perekonomian Indonesia lumpuh karena Jepang menyita harta pribadi masyarakat Indonesia dan menyita seluruh kekayaan yang ditinggalkan Belanda, seperti kilang minyak, perkebunan, bank, pabrik, pertambangan, listrik, telekomunikasi, dan perusahaan transportasi. Banyaknya kekejaman Jepang tentu ada juga dampak positif, karena di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Begitu pula dalam kejadian kali ini. Pemerintah Jepang memperbolehkan bangsa Indonesia menggunakan bahasa Indonesia dalam kegiatan sehari-hari karena Jepang melarang bahasa Belanda dengan alasan imperialisme terhadap Indonesia. Dengan kebijakan itu, Indonesia cukup diuntungkan karena bangsa Indonesia jadi menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa nasional dari setiap daerah yang ada di Indonesia. Baiklah, ke materi yang berikutnya, yaitu adalah janji kemerdekaan. Pada tahun 1944, Jepang terdesak oleh Angkatan Laut Amerika Serikat karena mereka berhasil merebut kedudukan penting di Kepulauan Mariana, sehingga jalan menuju Jepang semakin terbuka. Jenderal Hideki Tojo pun kemudian digantikan oleh Jenderal Kuniaki Kaiso sebagai Perdana Menteri. Karena terdesak, akhirnya Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia dan membentuk BPUPKI yang cikal bakal lahirnya PPKI. Sebelumnya saya ingin meminta maaf kepada ibu dan teman-teman karena seharusnya sesuai urutan yang sudah diberikan itu PPKI terlebih dahulu baru BPUPKI, tapi sesuai urutan kejadian BPUPKI terlebih dahulu baru PPKI. Maka dari itu saya mengubah urutan sebelumnya supaya lebih mudah dipahami dan lebih tercerna dan lebih baik gitu. Langsung saja kita ke materi selanjutnya, yaitu BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia, atau Dokuritsu Jundi Kosakai, merupakan badan yang didirikan untuk mempersiapkan komponen-komponen kemerdekaan Indonesia. BPUPKI sendiri diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945 di Gedung Cho-Sang-hin, Jakarta. Tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk panitia kecil yang memiliki tugas melakukan pembahasan terkait usul dan konsep anggota mengenai dasar negara Indonesia. Panitia kecil ini beranggotakan 9 orang dan diberi nama Panitia 9.
Keanggotaan panitia 9 diantaranya Ir Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, A.A. Marimis, Abdul Kahar Muzakir, Wahid Hasyim, Agus Salim, Abi Kusno Cokro Suyoso, dan hasil dari 9 ini dikenal dengan nama Piagam Jakarta, yang berisikan pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 memiliki agenda untuk membahas masalah rancangan UUD, termasuk mengenai pembukaan preambul. Sidang kedua BPUPKI menetapkan pembentukan 3 panitia. Masalah ekonomi, dan panitia masalah ekonomi, panitia hukum dasar, panitia masalah bela negara. Sidang dilakukan tanggal 11 Juli 1945. Panitia hukum dasar yang ditugaskan membahas masalah rancangan UUD 1945 membentuk panitia kecil yang diketuai oleh Profesor Dr. Andos Mr. Supomo. Hasil dari sidang ini menyatakan pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan undang-undang diambil dari Piagam Jakarta, dan yang ketiga batang tubuh yang kemudian disebut Undang-Undang Dasar. Rancangan pernyataan Indonesia Merdeka diambil dari 3 kalimat awal alinea pertama rancangan pembukaan UUD. Sedangkan rancangan pembukaan UUD diambil dari Piagam Jakarta. Akhir hasil kerja panitia hukum dasar yang dilaporkan dalam sidang BPUPKI diterima. Dengan demikian BPUPKI telah menghasilkan pembukaan UUD, batang tubuh, aturan tambahan, dan aturan peralihan. Intinya, sidang BPUPKI meminta secara bulat hasil kerja panitia. Setelah sidang kedua BPUPKI berhasil dan menyusun rancangan undang-undang dasar, BPUPKI dianggap telah selesai melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Sebagai gantinya, pemerintah Jepang yaitu Jenderal Terauchi menyetujui dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, atau dalam bahasa Jepangnya disebut Dokuritsu Junbi Inkai, yang akan kita bahas pada materi terakhir kali ini. Tugas PPKI adalah melanjutkan hasil kerja BPUPKI dan menyiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. Anggota PPKI awalnya berjumlah 21 orang yang terdiri dari 12 wakil dari Jawa, 3 wakil dari Sumatera, 2 wakil dari Sulawesi, seorang dari Kalimantan, seorang dari Sunda Kecil yaitu Nusa Tenggara, seorang dari Maluku, dan seorang lagi dari golongan penduduk Cina. Pemilihan anggota PPKI dilakukan langsung oleh Jenderal Terauchi. Ir Soekarno ditunjuk sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta selaku wakil, dan Ahmad Sudarjo ditunjuk sebagai penasihat. Kemerdekaan Indonesia awalnya sulit dilakukan karena berbagai konflik yang datang. Pada awalnya, rencana Indonesia Merdeka itu tanggal 16 Agustus. Bahkan pada tanggal 15 Agustus 1945, bendera Indonesia sudah hampir dikibarkan. Tapi karena tidak adanya kabar dari Jakarta, maka kemerdekaan itu gagal dilaksanakan. Maka dari itu, Yusuf Kunto dan Mr. Ahmad Subarjo pergi ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno, Muhammad Hatta, Fatmawati, dan Guntur. Ahmad Subarjo membawa Bung Karno dan Hatta ke Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 untuk membacakan proklamasi supaya kemerdekaan Indonesia bisa dilangsungkan secara cepat. Keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi dikumandangkan dengan naskah yang telah diketik oleh Sayuti Melik.
Setelah itu Indonesia resmi merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah dibacakannya proklamasi oleh Bapak I.R. Soekarno. Sebelumnya anggota PPKI yang awalnya berjumlah 21 orang tanpa sepengetahuan Jepang bertambah 6 orang sehingga setelah itu berubah menjadi 27 orang. Orang-orang itu adalah I.R. Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Profesor Dr. Supomo, Bapak Rajiman Weddiodiningrat, Bapak Sursoso, terus juga ada Bapak Sutarjo Karto Hadikusumo, Kiai Abdul Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandar Dinata, Abdul Qadir, Pangeran Surja Himodjojo, Pangeran Porbojo, Dr. Muhammad Amir, Mr. Abdul Abbas, Teku Muhammad Hasan, Dr. JSSG Ratulangi, Andi Pangerang, AA Hamidan, I Gusti Ketut Puja, Bapak Johannes Latuhar Hari, Dr. Andes Yap Juan Bin. Lalu ditambah 6 orang, Ahmad Subarjo, Sayuti Melik, Ki Hajar Dewantara, dan RAA Wiranata Kusuma, Kasman Singodimedjo, Iwa Kosmasomantri. Dan sudah menjadi 27 orang. Dan mereka inilah yang membentuk pemerintahan Indonesia dan membuat Indonesia menjadi negara yang berkedaulatan. Sekian presentasi dari saya. Si Amel membawa bonsai, lalu duduk memakan stroberi. Semua telah usai, saatnya saya undur diri. Jika Allah menghendaki, semoga kita bisa bertemu dan saya duduk di antara kalian 52 hari lagi. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Ya, karena dari tadi apalagi dalam penyebutan kata-kata yang lumayan asing. Maaf jika ada salah penyebutan kata. Dan jika ada beberapa typo ataupun belibet, terima kasih atas pengertiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.